Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Sebelum saya mulai, kita simak beberapa komentar berikut ini. Di komentar tersebut banyak yang meminta untuk bisa menghadirkan calon ketua PC PMII yang katanya dipilih secara resmi oleh 6 komisariat. Saya tidak tahu benar atau tidak betul-betul dipilih oleh 6 komisariat atau tidak. Nanti bisa kita buktikan bersama di sini. Langsung saja saya sapa Mas Sofiullah, Ketua Umum PC PMII yang katanya dipilih secara resmi oleh 6 komisariat di lingkungan PC PMII Kabupaten Bangkalan. Kabar baik Mas Sofi? Alhamdulillah, kabar baik Mas Petrus. Ya. Sehat ya? Sehat ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah hadir di 0% Podcast. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana kontroversi dan kemelut yang terjadi di tubuh PC PMII Kabupaten Bangkalan ini, saya ingin Anda untuk menanggapi komentar yang kita tayangkan di awal tadi. Bagaimana tanggapan Anda? Oke. Sebelum merujuk ke sana, izinkan saya menyapa dulu sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sudah mengundang saya di ruangan ini, ruangan yang luar biasa, 0% Podcast yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Tentu kalau kemudian berbicara untuk mengomentari, untuk menanggapi komentar-komentar yang ada di channel Mas Badrus itu, persoalan 3 komisariat yang menang kemudian hanya ada di Bangkalan, yang didukung oleh 6 komisariat itu kalah, itu adalah hak daripada netizen lah, kira-kira begitu. Saya sebut netizen. Sebetulnya asumsi kalah atau tidak saya kembalikan kepada persepsi masing-masing. Namun yang jelas begini, ketika dikalkulatif ya, di PMI Bangkalan ini Mas Petrus ya, ada 9 komisariat definitif. Oke. Ya, ada 9 komisariat definitif. Tentu sebagaimana pemilihan pada umumnya, siapa yang kemudian didukung atau dipilih dengan persentase lebih banyak, itu pasti dia yang menang. Oke. Kecuali ada unsur X yang tidak mungkin saya sebutkan di sini, yang kemudian itu membuat alur atau polemik daripada Convertcap ini. Alur daripada Convertcap ini sangat alot sekali sampai hari ini. Yang kemudian membuat alur daripada Convertcap ini, peralihan estafet kepemimpinan yang sebetulnya dan seharusnya ini menjadi ajang yang sangat luar biasa karena ini menentukan masa depan PMII Bangkalan itu sendiri. Berapa persen Convertcap itu dinyatakan sah? Harus didukung berapa komisariat? Ya, tentu saya hadir di sini tidak hanya ingin menyampaikan omong kosong ya. Di dalam pasal 41 ART PMI ayat 5 ya. Jadi harus dipilih oleh 2/3 dari komisariat definitif. Jadi artinya dari 9 itu kalau kemudian dipotong menjadi 2/3 misalnya, itu harus mendapatkan 6 suara. Harus 6 suara. Harus 6 suara. Dan Anda didukung oleh 6 komisariat. Saya sedari awal, sejak Desember tahun 2022 kemarin, saya sudah bersama 6 komisariat yang sudah setia dan berkomitmen dengan saya untuk mensukseskan Convertcap ini. Oke, baik. Komitmen dan setia tidak cukup kalau menurut saya Mas Sofi. Anda juga harus bisa memberikan bukti secara fisik, by data. Gitu? Ada? Oke, saya buktikan. Jadi di sini sudah ada semua bukti bahwa saya didukung oleh 6 komisariat di lingkungan PMII Bangkalan. Ya, ini buktinya. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera.
dan nanti juga dikirim ke saya. Oke. Saya tampilkan biar lebih jelas. Ini buktinya sudah ditandatangani juga dengan stempel oleh ketua komisariat masing-masing di lingkungan PMI Bangkalan. Oke, berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa konvercap yang sudah dilakukan oleh saudara Syamsul Hadi itu tidak sah begitu? Iya, yang berhak mengatakan sah atau tidak sebetulnya bukan saya, namun ketika kita analisa daripada prosedur yang kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, itu belum memenuhi unsur tersebut. Oke. Salah satunya misalnya harus dihadiri 2/3 daripada seluruh komisariat definitif. Namun faktanya 6 komisariat itu tidak hadir. Oke. Jika yang Baik. hadir hanya 3 komisariat. Hanya 3 Hanya misal. 3 komisariat, dan itu jauh. Tidak sesuai dengan pasal 1 tadi. Oke, Ya, baik, yang- Mas Sofi. ya. Di podcast ini sebelumnya, teman-teman, saudara Syamsul Hadi juga menyampaikan kronologi Ya, oke. versi saudara Syamsul Hadi. Oke. Sekarang di sini saya juga ingin Mas Sofi juga menyampaikan kronologi dan kalau bisa by data. Oke. Sebetulnya apa yang terjadi di tubuh PC PMI hingga sampai saat ini Anda demo ke PB PMII, menyegel kantor PB PMII dan yang lain sebagainya. Sebetulnya kronologisnya seperti apa? Oke. Jadi biar lagi-lagi saya tidak omong kosong ya, saya berbicara di sini juga by data dan juga by aturan ya, yang konstitusional ya. Jadi kalau boleh saya katakan sebetulnya begini. Akar persoalan daripada polemik konvercap yang tidak kunjung usai sampai hari ini adalah yakni inkonsistensi daripada ketua umum sebelumnya beserta kroni-kroninya itu. Itu satu. Perlu diketahui secara publik ya, agar khususnya sahabat-sahabat kader-kader di PMI Bangkalan itu tidak salah tangkap dan apalagi salah paham gitu. Oke. Nah, jadi kronologi awalnya itu, Mas Badrus, ya izin ini mungkin agak panjang juga ya, karena ini sudah hampir 5 bulan lebih kita carut marut di dalam persoalan konvercap yang tidak kunjung usai. Jadi konvercap itu sesuai edaran resmi itu tanggal 24 sampai dengan 25 Desember tahun 2022 ya, yang bertempat di Aula Bakes Bangpol, Kabupaten Bangkalan. Nah, pada waktu itu sudah dilaksanakan forum sebagaimana mestinya, gitu kan. Namun secara tiba-tiba pada malam itu, ya, dimulainya pagi pembukaan, kemudian terus, ya. Nah malam itu tiba-tiba belum masuk kemudian kepada pembahasan yang jauh, masih di wilayah tata tertib persidangan, ya, sebagaimana kongres-kongres pada umumnya. Tiba-tiba oleh presidium sidang ini forum ditunda sepihak. Forum ditunda sepihak ya tanpa alasan, tanpa waktu yang jelas. Intinya sepihak, dan setelah kita tracking, kita analisa, dan itu politis saja. Itu padahal ya saya kira kita semua sudah paham lah, khususnya kader-kader yang sudah berorganisasi dimanapun berada, bahwa ketika ada forum ya yang punya hak penuh, yang punya suara penuh untuk menguasai forum itu adalah peserta. Jadi presidium sidang itu hanya memandu jalannya persidangan. Setelah itu ditunda ke tanggal? Setelah itu ditunda tanpa ada batas waktu. Kemudian tanggal 26 Desember ya, karena saya bersama 6 komisariat itu ingin konvercap ini segera dilanjutkan dan segera selesai, agar kemudian kita kembali melaksanakan ibadah kaderisasi, melaksanakan program kerja di level komisariat, di level rayon. Tanggal 26 Desember itu kita mengirim surat kepada pengurus cabang PMI Bangkalan yang isinya adalah surat desakan agar forum konvercap itu segera dilanjutkan. Namun faktanya apa? Nggak ada sama sekali tanggapan sampai saat ini. Nah, baru kemudian setelah kita kirim tidak ada tanggapan, kita juga mengkonfirmasi hal ini kepada pengurus PKC PMI Jawa Timur. Hal itu kemudian direspon oleh pengurus PKC PMI Jawa Timur dengan apa? Bahwa
PKC PMI Jawa Timur itu mengirim surat kepada PMI Bangkalan yang isinya adalah forum rembuk bersama, ya, musyawarah lah bahasanya, untuk kemudian polemik ini diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, karena ya mau tidak mau kita ini adalah satu, kita adalah sahabat. Oke. Kemudian terjadilah rembukan di situ. Ya, isi daripada surat itu, ya, di dalam surat itu isinya adalah yang pasti seluruh komisariat, kemudian ketua umum sebelumnya, beberapa panitia, ketua IKA juga diundang. Nah, terjadilah forum itu tanggal 31 Desember, malam tahun baru waktu itu, di rumah ketua IKA PMI Bangkalan. Namun forum musyawarah ikhtiar baik daripada PKC PMI Jawa Timur, ya, yang waktu itu dihadiri langsung oleh ketua umum PKC PMI Jawa Timur beserta jajaran pengurusnya, tidak disambut baik oleh ya, mohon maaf dalam tanda kutip saya katakan, oknum kader PMI Bangkalan yang jelas-jelas itu masuk kepada pendukung sana. Nah, itu jelas, kita ada bukti, kita ada video, ya, bahwa setelah selang beberapa menit forum rembuk itu dimulai, ada kemudian beberapa kader, ada kemudian beberapa sahabat itu yang masuk paksa ke dalam forum. Padahal ketika berbicara undangan, sorry, mereka tidak diundang. Ya. Yang kemudian mengusir PKC dengan secara tidak hormat, tidak menunjukkan nilai-nilai etik sebagai kader PMI Bangkalan. Ya. Karena apa? Ya. Lagi-lagi di luar alur daripada Konvercap ada faktor X. Ya. Karena waktu itu forum Konvercap mau diselesaikan malam itu juga, Mas Petrus, begitu, oleh pengurus PKC PMI Jawa Timur. Oke. Sehingga kalau diselesaikan malam itu juga, ya jelas saya terpilih dan selesai. Kemudian diusir oleh sahabat-sahabat itu tadi, sehingga forum akhirnya gagal, menimbulkan kericuhan. Ya. Kemudian setelah itu tanggal 1 Januari 2023, pengurus cabang itu mengeluarkan surat ketetapan yang isinya adalah penundaan Konvercap. Ditunda mulai dari saat itu dan akan dilanjutkan tanggal 4 Februari. 4 Februari, jelas suratnya. Ada juga suratnya? Ada juga suratnya, saya bawa. Ya. Ini bawa. Surat ketetapan. Sampai tanggal 4 Februari. Itu surat resmi dari pengurus cabang. Nah, padahal ya sebetulnya yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan asumsi publik, khususnya daripada rombongan ketua umum itu yang kemudian mencari alasan yang tidak logis bagi kami untuk menunda Konvercap. Ya, entah alasan apa namanya, ricuh, sentuhan fisik dan lain sebagainya. Padahal di lapangan nggak ada. Ya. Kami besar dugaan bahwa penundaan ini adalah bagian daripada skema ketua umum sebelumnya yang jelas-jelas dukungannya ke beliau, ya, sahabat saya yang kemarin diundang ke sini, ya. Nah, jadi ruang dalam jangka waktu 1 bulan ini diberikan untuk beliau, ya, saya katakan, ya, untuk menambah suara, untuk mengkonsolidasi ulang, menambah suara, ya, agar lagi-lagi tujuan akhirnya adalah kemenangan. Oke, baik. Di podcast ini sebelumnya, Saudara Samsul Hadi menyampaikan kalau Anda melaksanakan Konvercap sendiri, tanpa panitia, tanpa mengikuti bagaimana alur yang sudah ditentukan oleh panitia. Sebetulnya yang sah Konvercap tersebut dihadiri oleh 6 komisariat atau Konvercap yang dihadiri oleh 3 komisariat. Oke, jadi forum yang diadakan tanggal 4 itu, ya, bukan kemudian kita adakan sendiri. Ya, itu persepsi yang kemudian harus diluruskan. Ya, bahwa terjadinya forum Konvercap tanggal 4 itu, ya, ini dasarnya surat ketetapan, ya, dari pengurus cabang yang ditandatangani langsung oleh ketua umum beserta sekretaris, yang kemudian menyatakan akan dilanjutkan tanggal 4 Februari.
Kemudian terjadilah forum waktu itu tanggal 4 Februari. Nah, sorry, lagi-lagi kita sebagai kader PMI yang kemudian diajarkan bagaimana berorganisasi dengan baik, ya, tertib administrasi, ya. Jadi konstitusi, administrasi, dasar hukum itu kita berbicara juga harus kuat dasarnya. Jangan hanya asumsi kosong yang beredar. Nah, ini adalah dasar kemudian forum itu terjadi di tanggal 4. Dihadiri oleh 6 komisariat, juga beberapa kopri, ya. Juga ada panitia sebetulnya. Ya. Kalau kemudian dikatakan tidak ada panitia, ya buktinya ada panitia. Ini juga dokumentasinya ada. Ini panitia. Lengkap. Oke, baik. Berarti ada 2 konvercap Betul, ada 2 konvercap. di hari yang sama. Nah, setelah kita mengadakan konvercap berdasarkan surat ketetapan itu tadi, besoknya di tanggal 5 Februari itu ada konvercap lain, ya, yang mengatasnamakan PCPMI Bangkalan. Sebentar, itu dihadiri oleh 6 komisariat juga atau enggak? Tidak, hanya dihadiri oleh 3 komisariat. Karena yang 6 tadi sudah. Sudah selesai, ikut ketentuan. Berarti secara otomatis konvercapnya nggak sah dong? Kalau ketentuannya harus 6 komisariat. Yang jelas kalau mengacu kepada konstitusi PMII, ya, di anggaran rumah tangga PMI pasal 41 ayat 5, ya, itu tidak sah. Oke. Tidak sah. Karena Kalau konvercapnya tidak sah, pelantikannya sah juga atau enggak? yang jelas kalau unsur di bawah tidak sah, maka tidak sah. Itu belum unsur yang berbeda, ya. Ini prosedur masih konvercap. Oke. Ya, sudah jelas tidak sah. Oke. Terus kenapa Anda demo ke PB PMII terus menyegel kantor PB PMII? Salahnya di mana PB ini? Oke. Jadi begini, itu sebagai respon kami perihal peristiwa pelantikan yang terjadi kemarin. Karena kita jelas dari awal kita rangkum dinamika demi dinamika, cerita demi cerita yang kemudian kita telisik secara faktual dan by data. Nah, SK itu, kita kan kalau dilantik harus dapat SK terlebih dahulu. Betul. Yang mana di dalam unsur SK itu harus disahkan dengan bukti tanda tangan Ketua Umum PB PMII dengan Sekretaris Jenderal PB PMII. Oke. Nah, kayaknya dan ada yang beredar bahwa SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum PB PMII tanpa tanda tangan Sekretaris Jenderal PB PMII. Oh begitu. Jadi secara Administratif. secara administratif, ya lagi-lagi tidak sah. Karena tidak ada tanda tangan dari Sekjen PB PMII. Sekjen PB PMII. Nah, ini ada 2 persepsi. Ya. Kalau dari keterangan saudara Samsul Hadi di podcast ini sebelumnya sudah ditandatangani oleh Sekjen PB PMII. Ya. Itu bagaimana? Nah, kalau soal itu sebetulnya ya tanggapannya sederhana sekali. Ya silahkan dibuktikan kalau itu memang ada tanda tangan daripada Sekjen. Itu saja jawaban saya. Jadi sampai saat ini tidak bisa menunjukkan. Sampai saat ini, sampai detik ini pun tidak bisa menunjukkan. Oke. Nah, kenapa kemudian kita mengadakan demonstrasi kemarin? Itu sebagai reaksi dari kami atas tindakan Ketua Umum PB PMII yang memberikan tanda tangan tanpa melihat realita dan fakta yang ada. Itu satu. Yang kedua, tidak mengindahkan konstitusi yang ada di PMII. Panglima daripada organisasi, ya saya sebut panglima daripada organisasi, itu bukan ketua umum, tapi konstitusi atau produk-produk hukum di dalam organisasi. Dan itu kita harus kita bernaung di bawah itu. Jadi segala aktivitas keorganisasian, segala bentuk kegiatan-kegiatan, kalau yang sehat ya, mohon maaf, itu harus sesuai dengan koridor yang ada di dalam aturan. Oke. Tidak boleh dilanggar sedikit pun. Oke. Belum berbicara SK, ada prosedur yang kita analisa dengan baik, yang harus kita perhatikan. Nah, kalau sudah prosedurnya itu tidak baik, tidak sah, tidak sesuai konstitusi, maka apapun endingnya itu tetap tidak sah. Mau dibantah dari segi apapun. Nah, yang kedua,
pelantikan itu, SK itu kemarin yang kemudian berani dilantik misalnya, itu tanpa rekomendasi dari pengurus koordinator cabang BMI Jawa Timur. Tanpa rekomendasi. Tanpa rekomendasi. Ini pandangan Anda saja atau ada bukti data atau bagaimana? Ada bukti. Saya nggak berani ngomong sembarangan itu kan. Nggak berani saya. Oke, baik. Boleh ditunjukkan? Bentar. Jadi tanggal 17 Mei 2023, PKC mengeluarkan rilis resmi ya, menyikapi polemik yang ada di Bangkalan, khususnya pelantikan, yang salah satu isinya adalah mencabut SK kepengurusan PC PMI Bangkalan periode 2023-2024. Mencabut SK kepengurusan PC, berarti vakum begitu dulu? Iya, dicabut. Namun nanti ada alternatif yang lain untuk menyelesaikan polemik. Yang sesuai koridor, yang sesuai prosedur, yang sesuai administrasi dan konstitusi, dan itu yang paling penting. Oke, baik teman-teman semuanya, subscriber dan viewers setia dari 0% Podcast. Kronologis versi Mas Sofi, Ketua Umum PC PMII yang dipilih resmi oleh 6 komisariat, tadi sudah dibuktikan by data juga bahwa 6 komisariat PC PMI di Kabupaten Bangkalan ini mendukung Mas Sofi. Jadi nggak salah dong kalau saya sebut Ketua Umum PC PMII yang dipilih oleh 6 komisariat. Tadi sudah disampaikan kronologisnya. Berikut juga kronologis versi Mas Samsul Hadi ya, sudah disampaikan di podcast ini sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya, seluruh kader PMII Kabupaten Bangkalan juga bisa menilai sendiri ya tentang siapa yang benar dan yang salah dan yang lain sebagainya. Kemudian ada hal yang penting juga perlu diluruskan. Ya. Apa itu? Jadi dalam agenda penundaan berdasarkan surat ketetapan ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ya, ada kegiatan yang sangat amoral bagi saya, yang sangat tidak mencerminkan etik sebagai kader PMII. Jadi ada 2 komisariat yang sah ya, yang sah itu kalau bahasa kasarnya dikudeta ya. Namun secara bahasa di PMII secara aturan itu di RTKLB, rapat tahunan komisariat luar biasa, tanpa adanya alasan yang lagi-lagi jelas. Jadi tidak logis kemudian kalau dinilai bahwa RTKLB itu sah. Saya pengen tahu keabsahannya di mana. Itu. Nah, contoh misalnya ada yang di RTKLB ini kan di Komisariat STAIS sama di Stamidia. Itu yang di RTKLB. Oh, begitu. Betul. Contoh misalnya kalau di Stamidia, di sana kan tidak ada rayon. Ya, jadi usulan RTKLB itu berdasarkan pasal 54 ya, ART PMII itu harus diadakan atas usulan dari setengah plus 1 jumlah anggota yang ada. Nah, keseluruhan daripada anggota di Stamidia itu, di Komisariat Stamidia, kurang lebih sekitar 200-an. Yang hadir pada faktanya waktu itu Mas Petrus, ya kurang lebih 7-8 orang. Ini kan timpang sekali. Oke, baik. Mas Sofiullah. Kemudian satu lagi izin Mas Petrus, sekalian menyinggung RTKLB. Gimana? Nah, tadi di Stamidia sudah ya, itu baru urusan forum ya, belum lagi prosedur daripada di internal BPH PC PMI Bangkalan. Kemudian di STAIS misalnya, itu kalau ada rayon harus diusulkan oleh 2/3 PR definitif. Harus diusulkan 2 PR definitif. Nyatanya ya, 1, permohonan RTKLB ini tidak jelas dasarnya. Kemudian kalaupun harus ada RTKLB, itu seorang ketua komisariat, pimpinan organisasi itu harus terbukti dulu melanggar aturan, melanggar konstitusi. Namun nyatanya sampai hari ini ya, siapapun tidak bisa membuktikan bahwa si ketua komisariat ini pantas untuk di RTKLB. Nah, itu satu.
Nah, yang kedua, saya juga waktu itu sudah konfirmasi kepada beberapa BPH PMI Bangkalan bahwa tidak ada pleno BPH. Tidak ada pleno BPH. Seharusnya kalau memang ada agenda RTKLB itu harus ada pleno BPH terlebih dahulu untuk kemudian mengkaji betul perihal situasi yang ada di bawah. Apakah ini kemudian diputuskan melanggar konstitusi, melanggar ADART, baru kemudian setelah itu membentuk tim caretaker. Nah, nyatanya di STAIS itu ya lagi-lagi agak kurang baik lah perilakunya. Sahabat-sahabat dari pengurus cabang waktu itu, oknum saya sebut ya, tiba-tiba datang ke komisariat yang kemudian di sisi lain menggerakkan yang lain. Ya, jadi saya sudah konfirmasi secara langsung kepada orang-orang yang ikut di forum waktu itu. Jadi ajakannya bukan ada RTK. Ayo diajak kumpul ke komisariat, diajak rapat di sekret. Ya itu saja. Baru kemudian tiba-tiba ada banner kan dipasang, ada meja, selesai, terpilih satunya. Oke, baik Mas Sofi. Ke depan langkah apa yang akan Mas Sofi lakukan? Tentu sebagai kader PMII ya, yang sudah diajarkan banyak hal di PMII, ya, sudah mengikuti berbagai macam pelatihan, ya. Bukan saya saja, tentu seluruh sahabat-sahabat saya, khususnya 6 komisariat, ini akan melakukan langkah hukum yang tegas untuk menyikapi peristiwa polemik Konvercap PMII di Bangkalan. Itu mendesak PKC, kemudian mendesak PB PMII kemudian untuk segera mengambil sikap agar apa? Sebetulnya kasihan sekali, miris sekali PMI di Bangkalan ini. Ya. Akibat daripada polemik yang sampai hari ini belum selesai, jadi aktivitas keorganisasian di bawah, ya baik itu aktivitas kaderisasi formal, non formal, informal, itu macet. Bagaimana apabila PB PMII tidak segera mengambil sikap? Nah, kalau kemudian PB PMII tidak mengambil sikap sesuai dengan secara kelembagaan dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka kemungkinan dan bisa dipastikan bahwa di Bangkalan ini PMII-nya akan ada dualisme. Berbicara tentang dualisme, ya. Saudara Samsul Hadi sudah mengadakan pelantikan yang katanya itu perintah resmi dari PB PMII. Ya. Begitu kalau kurang lebih begitu. Kenapa Anda tidak melakukan pelantikan sendiri juga? Sebetulnya terus ya. Berbicara soal pelantikan itu kan hal yang sederhana sekali. Ya. Kalau memang saya ingin dilantik ya bisa saja kapan saja. Namun lagi-lagi berbicara aturan yang harus kita taati, berbicara prosedur yang harus kita tekuni, ya kita ya tidak mau dong semerta-merta mengadakan pelantikan hanya untuk ya memenuhi hasrat keinginan untuk memimpin organisasi. Terakhir Mas Sofiullah, sebelum kita tutup podcast ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh kader PC PMII Kabupaten Bangkalan? Monggo. Izin ya sebelumnya bahwa sahabat-sahabati sekalian, kader-kader PMII di Bangkalan, jangan kemudian langsung menanggapi peristiwa atau polemik ini secara cuma-cuma. Ya, maksud saya apa? Silahkan ditelaah dengan baik, ya, dilihat aturan-aturannya, dilihat bagaimana kemudian polemik ini bisa terjadi, mengindahkan peraturan atau tidak, itu perlu difahami betul. Jangan hanya sekedar mengetahui kemudian terpengaruh oleh gesekan-gesekan akibat polemik yang ada di Bangkalan. Itu satu. Nah, yang kedua, saya menyampaikan pesan terbuka lah, kira-kira begitu, pesan terbuka dengan segala kerendahan hati dan segala hormat kepada pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Mohon untuk dinamika, mohon untuk PMI di Bangkalan ini diperhatikan betul. Tolong segera diselesaikan secara kelembagaan, bagaimana layaknya menyelesaikan ketika ada polemik yang berkaitan dengan Konvercap.
Karena kenapa? Lagi-lagi saya katakan, sejak Januari lalu sampai dengan hari ini bulan Juni, ya, kaderisasi di bawah itu macet, terbengkalai, ya, terganggu akibat polemik konvercap yang terlalu terlarut-larut. Sehingga itu kemudian menjadi harapan besar saya terhadap profesionalitas daripada pengurus besar PBPMII. Kemudian PKC sebagai pengurus yang juga otoritasnya di atas cabang, ya juga agar segera melakukan gerakan-gerakan atau tindakan yang jelas dan nyata serta konkret untuk menyelesaikan polemik yang ada di Bangkalan. Karena mau tidak mau, sampai kapanpun PMII ini harus tetap berdiri. Sampai kapanpun PMII ini harus tetap eksis sesuai dengan amanah konstitusi, sesuai dengan koridor-koridor yang telah kita pahami secara bersama-sama. Ada gium Belanda, itu mengatakan begini, cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, maka apa guna kata-kata. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast, Ya. Mas Sofiullah. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Silakan coret-coret di kolom komentar. Barangkali setelah Mas Sofiullah untuk bagaimana bisa menyelesaikan polemik ini, siapa sih yang penting untuk duduk di 0% Podcast? Ya. Silakan coret-coret di kolom komentar. Sehat, sukses, dan murah rezeki, Mas Sofi. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Sama-sama, terus ya.